Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun semua aktivitas kita lakukan di rumah saja. Nah, sekarang Ibu mengucapkan selamat bagi Ananda Ibu semua karena kalian telah berhasil naik ke kelas 8. Nah, di kelas 8 ini Ibu akan membimbing kalian untuk melakukan proses pembelajaran, yaitu khususnya pembelajaran bimbingan dan konseling meskipun di rumah saja. Sekarang sebelum Ibu lanjut ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Bagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu izinkan Ibu untuk melakukan perkenalan. Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah melihat Ibu, atau ada yang pernah kenal, atau bahkan ada yang belum pernah kenal sama sekali. Nah, untuk itu izinkan Ibu untuk melakukan perkenalan. Nama Ibu Olivia Sriverina. Kalian cukup memanggil Ibu dengan Bu Livi. Nah, Ibu adalah guru BK kelas 8. Ibu yang nantinya akan membimbing kalian selama 2 semester atau selama 1 tahun ke depan di saat kalian berada di kelas 8. Nah, tak usah berlama-lama lagi. Di kelas 8 ini di awal kelas 8 ini mungkin berbeda dengan awal kelas 7 dulu. Kelas 8 ini kita semuanya belajar di rumah. Nah, dengan itu pembelajaran dilakukan melalui dunia maya. Kita bertemu tidak langsung tatap muka, tapi kita nanti akan melakukan dalam jaringan, yaitu proses pembelajaran daring. Nah, untuk itu sebelum kita ke proses pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan bahwasannya bimbingan dan konseling kelas 8 ini tidak jauh berbeda dengan bimbingan konseling di kelas 7. Hanya saja nanti tingkatannya akan lebih tinggi, apalagi sekarang kita berada di zona new normal. Apakah Anda tahu apa itu new normal? Dalam kata bahasa Indonesia, new normal itu berarti kenormalan baru. Nah, semua yang kita lakukan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Nah, contohnya saja, sebelumnya kalian belum pernah belajar dari rumah menggunakan HP. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelajaran melalui HP, yaitu di dalam jaringan. Nah, untuk itu pada awal ini Bu Livi akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pembelajaran kita nantinya selama 1 semester ke depan. Nah, Ananda semua, pada kelas 8 ini Ananda akan dihadapkan dengan 4 bidang bimbingan dan konseling, seperti mungkin di kelas 7 dulu guru BK-nya pernah menjelaskan bahwasannya bimbingan konseling itu memiliki 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang belajar, 2 bidang pribadi, bidang sosial, dan bidang karir. Mungkin di kelas 8 ini kita banyak membahas tentang bidang pribadi, belajar, atau sosial. Nah, di sini yang akan kita bahas nantinya adalah yang berkaitan dengan diri kita. Dengan diri kita, bagaimana kita melakukan pembelajaran di era new normal ini. Nah, untuk pertama ini kita hanya melakukan perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Kalian sudah mengenal Ibu, dan mungkin minggu-minggu berikutnya kita akan sering bertemu di Google Classroom atau di WhatsApp. Nah, kalian bisa menghubungi Ibu itu terkait dengan permasalahan terkait dengan diri pribadi, diri sosial, belajar, bahkan karir. Kalian bisa membahasnya bersama-sama dengan Ibu. Kalau seandainya kalian mengalami kendala, itu bisa kita bicarakan. Nah, di sini bimbingan dan konseling itu sifatnya membantu. Jadi kalau seandainya ada anak-anak Ibu yang merasa kesulitan dalam pembelajaran, itu bisa me-WA atau kita bahas di Google Classroom agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut,
minggu-minggu berikutnya ibu meminta kalian untuk menyiapkan buku isi 40 untuk sebagai catatan di rumah. Sebagai catatan di rumah itu bisa kalian pakai buku di kelas 7 kalau seandainya masih ada yang kosong. Tapi kalau buku di kelas 7 sudah tidak ada, kalian boleh memakai buku baru. Buku isi 40 hanya satu buah buku, itu sebagai pembelajaran untuk tugas-tugas nanti yang akan difotokan dan dikirimkan ke WA atau ke Google Classroom. Nah, sekarang mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih bidang bimbingan belajar? Apa sih bidang bimbingan konseling itu? Yang pertama itu ada namanya bidang pribadi. Di dalam bidang pribadi ini, Ananda, kita membahas sesuatu hal yang bersifat pribadi. Nah, jadi kalau seandainya Ananda memiliki masalah, memiliki kendala terkait dengan diri pribadi, itu maka masuknya ke dalam bidang pribadi. Nah, bisa itu kita bahas secara pribadi. Jadi hanya Ananda dan Ibu yang tahu. Nah, itu yang bidang yang pertama. Bidang yang kedua adalah bidang belajar. Bidang belajar itu maksudnya adalah semua yang berhubungan dengan belajar. Kalau seandainya Ananda memiliki masalah di dalam belajar, contoh tidak tahu dengan tugas, atau sering menunda tugas, atau sering tidak membuat tugas. Nah, itu akan masuk ke dalam bidang belajar. Bagaimana nantinya Ananda belajar, bagaimana nantinya Ananda bisa mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Nah, itu nanti masuk ke bidang belajar. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu adalah bidang sosial. Sosial itu, Ananda, adalah bagaimana hubungan kalian dengan teman sebaya, dengan masyarakat, atau dengan keluarga. Nah, itu masuk ke bidang sosial. Kalau seandainya Ananda merasa ada kendala atau merasa ada sesuatu di bidang sosial, kita bisa membahasnya nanti di bidang sosial, terkait dengan bidang sosial, hubungan kalian dengan sesama teman atau dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah bidang karir. Bidang karir itu adalah kita membahas terkait dengan karir yang akan kita tempuh nanti setelah MTSN. Misalnya setelah nanti di kelas 8 kalian naik ke kelas 9. Sampai di kelas 9 nanti kalian akan melanjutkan ke sekolah lanjutan yang lebih tinggi, entah itu SMA, MA ataupun SMK. Nah, itu kita bahas di bidang karir. Nah, jadi 4 bidang ini yang akan kita bahas minggu-minggu berikutnya di era new normal ini. Nah, Ananda, mungkin segitu saja penjelasan dari Ibu. Mungkin minggu berikutnya kalian sudah harus memiliki satu catatan buku isi 40. Boleh buku kelas 7 atau kalian beli buku baru sebagai catatan kita di rumah apa yang telah kita bahas pada hari itu. Nah, selanjutnya Ananda, meskipun kita berada di rumah, belajar di rumah, Ibu harapkan itu tidak melunturkan semangat Ananda untuk melakukan pembelajaran agar semua tercapainya tujuan pendidikan kita. Nah, Ananda, Ibu harapkan meskipun kalian di rumah saja, kalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak kalau kalian terpaksa keluar rumah, dan jangan pernah melakukan aktivitas yang berlebih di luar rumah. Nah, tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Karena Ananda, virus sekarang ini menyerang bagian imun kita. Jadi Ibu harapkan walaupun kalian di rumah saja, itu tolong jaga kesehatan. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya Ibu nanti akan membagikan link. Nah, di link itu Ananda boleh bergabung di Google Classroom untuk mengetahui
apa-apa saja tugas-tugas kita, apa-apa saja materi-materi yang akan Ibu berikan. Nah, itu nanti kita bicarakan pada minggu berikutnya. Untuk minggu sekarang, Ibu hanya menjelaskan itu saja terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani ini semua pada era new normal. Semoga virus ini cepat pergi, cepat berlalu, dan kita bisa bersama-sama kembali lagi ke madrasah. Nah, demikian saja penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.